kursi. Nah, kebetulan nih mumpung ada di sini ya kan. Di studio ini ada nggak Kak yang macam-macam kayak gitu, supranatural atau energi apa, boleh diceritakan nggak Kak? Sebenarnya makhluk gaib itu dia tidak mendekam di satu tempat, dia bebas berpindah-pindah. berpindah-pindah karena dia kalau mungkin kayak di film ya Ghostbuster, seperti itu dia kan melayang-layang, tapi kenyataannya memang dia bisa omnipresent, bisa dimanapun berada gitu. Jadi kalau misalnya kita memang udah selevel setingkat omnipresent, udah selevel dengan ghost. Tapi punya rumah nggak? Terus dia kembali lagi ke tempat itu? Oh, soalnya ada juga. Dia tuh menjejakkan diri, sama kayak kucing. Kucing itu kan dia pup ya. Ya. Itu dia meninggalkan jejak sama kencing, sama garuk. Nah itu dia meninggalkan jejak. Jadi, besok lagi akan datang lagi ke situ. Dengan penciuman itu, soalnya kan dia tidak bisa melihat kan, jadi hanya penciuman yang tajam. Nah kalau ghost itu dia melihat tapi rabun, melihat rabun. Dia tidak jernih. Jadi kalau begitu dia menampakkan diri, dia tidak tahu manusia jenisnya seperti apa, mukanya seperti apa, cantik jelek dia tidak tahu. Jadi seperti kita melihat hantu kan dari si A, si B, si C kan beda-beda. Nah, sedangkan dia melihat kita flat, rata. Jadi cuma mengedus, wah ini manusia segala macam. Jadi lagi itu saya juga pernah menghealing satu rumah bukan rumah apa sih? Dia menerima pasien dari seluruh Nusantara untuk penyembuhan, tapi untuk medis gitu. Nah, tapi anehnya kenapa gagal? Jadi dia pengen misalkan ada yang stroke, ada yang apa, akhirnya mati, kayak gitu ya. Jadi bukannya menyembuhkan malah memakan korban. Begitu kita tim HII Healing Indonesia Internasional hadir ke sana, Baksos, ternyata benar ada beberapa titik markasnya mereka. Akhirnya kita healing, kita bersihkan, alhamdulillah sampai saat ini aman semua. Nah itu, jadi kita harus tahu indikasi dulu gitu. Dulu juga saya banyak pasien seperti itu gitu. Jadi meruat satu rumah yang isinya banyak dedemit, nah itu bisa kita handle gitu, kita buang gitu. Tapi pernah juga saya kena batunya juga, nah itu tinggal kesiapan kitanya aja gitu. Jadi kadang akhirnya dia bukan berupa sakit, jadi dia kena ke badan gitu. Saya pernah, jadi ini nggak bisa gerak, ini nggak, nah kayak gitu. Soalnya kan namanya ghost gitu, dia aliran darah sebenarnya, bukan berbentuk atau visual apapun juga enggak. Dia berupa aliran darah. Jadi berupa molekul-molekul. Secara ilmiahnya seperti itu. Jadi bukan berwujud seperti gorila, enggak seperti itu. Makanya kenapa kalau dalam penyembuhan kita menggunakan titik-titik penyembuhan. Jadi dia misalkan di sini sakit, udah langsung hilang, di sini sakit hilang. Jadi tidak seluruh satu badan itu yang Sebelum beranjak ke penyembuhan nih, jadi di sini belum nggak ada ya? Saat ini nggak ada. Saat ini nggak ada ya? Kalau di lingkungan apartemen tadi yang dilewatin ada ya? Ada di ujung sana. Oh, di ujung sana. Udah kebawaan aja sih ya. Soalnya tempatnya kalau mereka biasanya yang jarang dilewati gitu. Jadi lagi itu pernah kita kedeteksi yang gara-gara rumah yang untuk penyembuhan itu di ujung-ujung, di sudut-sudut. Itu yang mengganggu ya. Di sudut, jadi kayak kamar mandi pun juga sama di ujung. Dia nempelnya di situ. Iya. Gitu. Jadi senang mengedengkam bahasa kitanya. Baiklah, kita lanjut nih ke Master Yuliani, Master Healer, mempunyai yayasan juga, Master Healer Indonesia Internasional ya. Yayasan Healing Indonesia Internasional. Jadi beliau adalah seorang master healer, bisa penyembuhan juga, termasuk tahu tuh kenapa kita terganggu itu karena hantu atau karena supranatural atau karena makhluk astral sehingga kita nggak bisa bergerak. Nah, beliaunya bisa menyembuhkan juga. Jadi boleh di-spill nomornya, nanti saya kasih tahu Kak nomornya berapa, nomor handphone, nomor WA-nya. 0899 421 5098. Nah, nanti juga saya tulis di deskripsi ya, bisa lihat WA-nya ada di deskripsi. Sekarang kita dengarkan penjelasan beliaunya, bagaimana cara menyembuhkan atau ciri-cirinya, apa orang yang terkena makhluk astral, supranatural atau yang lainnya. Nah, kita akan dengarkan langsung dari beliaunya. Gimana Kak?
kenanya tuh seperti apa ciri-cirinya, terus kenapa bisa kena, 3 pertanyaan sekaligus nih, kita berondong beliaunya. Dan bagaimana penyembuhannya. Oke. Sebenarnya sih waktu cobaan pertama saya terjun di spiritual cukup berat sekali. Karena rata-rata kena santet semua. Oke. Tapi syaratnya saya cuma satu, saya tuh tidak berhubungan dengan dukunnya. Jadi saya tidak beradu seperti orang-orang yang zaman now, zaman dulu. Dukun ketemu dukun berantem. Saya sampai detik ini tidak pernah seperti itu. Saya minta kepada Tuhan, biarin Tuhan yang urus gimana baiknya. Jadi saya tidak pernah menyentuh dukun si A, si B, dan si A. Ada pernah satu orang kena dukunnya banyak sekali. Masa iya mau disantet semua? Ya nggak mungkin kan gitu. Nggak mau konfrontasi ya, lebih baik menyembuhkan, selesai, damai. Saya orangnya calm down. Jadi saya juga selalu menyebutkan kepada pasien saya semua ciri-cirinya saya tahu, semuanya saya tahu. Tapi sudah forget it aja, lupakan saja. Jadi jangan ada dendam atau apa. Saya cukup memberikan ciri-cirinya aja. Kalau kamu sudah kenal orangnya ya sudah, diem aja, nggak perlu dibahas. Tuhan yang akan membalas. Jadi karena saya ilmunya ketuhanan dan spiritual, saya tidak pernah menyentuh dukun A, dukun B untuk membalas. Saya semua serahkan kepada Tuhan. Begitu saya penyembuhan juga saya serahkan kepada Tuhan. Soalnya sistemnya saya hanya mediator, kepanjangan tangan Tuhan. Saya menggunakannya energi ketuhanan dan alam semesta. Akhirnya saya bisa menyembuhkan melalui metode tersebut. Nah, metodenya boleh di-spill nih Kak, metodenya apa aja? Atau pakai media apa aja? Berhubung dibilang tadi hanya media ketuhanan, saya hanya by energi. Jadi sistemnya saya menerima energi nur ilahi, nur alam semesta. Saya kirim ke pasien tersebut. Itu medis dan medis dua-duanya. Jadi penyakitnya walaupun kena santet atau apapun juga, insya Allah amin kun fayakun. Yang